Hai 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 Sobat Hati, apa kabar nih? Semoga yang lagi nonton sambil rebahan makin betah, yang lagi kerja pura-pura fokus juga tetap semangat ya. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kamu kepikiran bagaimana kalau seorang janda kaya raya, cantik, baik hati, hidup di rumah mewah, malah jatuh hati pada seorang pemulung? Bukan sinetron, bukan juga drama karbitan, tapi kisah yang bikin hati campur aduk antara kok bisa dan kok baper? Bayangin, dia hidup bergelimang harta, sementara dia hidup dari sisa-sisa dunia. Satu terbiasa dipuja, yang satu terbiasa diabaikan. Tapi, bagaimana kalau justru ketulusan yang membuat mereka saling terikat? Dan lebih gilanya lagi, bagaimana kalau sang janda tak hanya ingin mencintai, tapi juga ingin memiliki sepenuhnya? Nah, sebelum lanjut, jangan berani-berani lanjut nonton kalau kamu belum klik tombol subscribe. Serius, ini bukan ancaman, ini peringatan cinta. Klik subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, karena cerita ini akan buat kalian semua baper. Semakin ke belakang, semakin dalam, dan semakin bikin kamu susah move on. Oke, kalau kamu sudah subscribe, duduk yang manis, siapkan hati. Karena setelah ini, kita akan masuk ke kisah Cassandra Maheswari dan Arga Wijaya. Sebuah cerita cinta yang tak seharusnya terjadi, tapi justru tak bisa dihentikan. Yuk, kita mulai. Senja turun perlahan di sebuah kawasan elit yang biasanya hanya mengenal kesunyian elegan. Lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya lembut di dinding rumah megah bercat warna gading. Di balik pagar tinggi dengan ukiran klasik, berdirilah sebuah rumah yang terlalu besar untuk dihuni oleh satu hati yang kesepian. Di balkon lantai 2, Cassandra Maheswari berdiri sendirian. Gaun rumah berwarna marun melekat anggun di tubuhnya. Rambutnya tergerai rapi. Wajahnya cantik, bukan cantik yang mencolok, tapi cantik yang tenang dan matang. Sejak menjadi janda, Cassandra terbiasa sendiri. Harta, bisnis, properti, semuanya ada. Tapi setiap sore, selalu ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia memandangi halaman depan rumahnya dengan tatapan kosong, sampai matanya menangkap satu sosok asing. Seorang pemuda berdiri di luar pagar, pakaian lusuh, celana jeans pudar, kaos sederhana. Di pundaknya tergantung karung besar berisi barang-barang bekas. Ia berhenti, menunduk sebentar lalu dengan sopan menepuk pagar pelan. Cassandra terkejut. Biasanya ia akan menyuruh satpam mengusir, tapi entah mengapa sore itu ia memilih memperhatikan. Pemuda itu, Arga Wijaya, tidak memaksa. Ia hanya berdiri, menunggu dengan wajah tenang dan mata jujur. Ketika Cassandra akhirnya turun dan membuka pagar kecil di samping rumah, Arga langsung menunduk hormat. "Maaf Bu, kalau boleh, saya hanya mau ambil botol atau kardus bekas. Kalau tidak boleh, saya pergi." Nada suaranya rendah, sopan, tanpa nada memelas. Cassandra terdiam. Bukan kata-katanya yang membuatnya berhenti, melainkan caranya menatap, tanpa takut, tanpa berharap berlebihan, tanpa niat buruk. "Masuk saja," kata Cassandra akhirnya. Suaranya lembut namun tegas. Arga terkejut. Ia ragu melangkah masuk, seperti seseorang yang takut mengotori lantai mahal dengan sepatunya yang usang. "Tidak apa-apa," ulang Cassandra. "Ambil yang kamu perlukan." Arga melangkah perlahan. Tangannya gemetar kekil saat mengumpulkan barang-barang bekas di sudut halaman. Cassandra memperhatikannya. Ada sesuatu yang aneh. Ia merasa tenang. Tidak ada basa-basi palsu, tidak ada masker sosial. Saat Arga selesai, Cassandra menyodorkan sebotol air mineral. "Minum dulu." Arga menerimanya dengan 2 tangan. "Terima kasih, Bu." Ia minum perlahan. Cassandra memperhatikan wajahnya. Muda, bersih meski hidup keras. Tidak ada keserakahan di sana, hanya kelelahan dan kejujuran. "Namamu siapa?" tanya Cassandra. "Arga, Bu. Arga Wijaya." Cassandra mengangguk pelan. Nama itu terasa sederhana, tapi entah kenapa, hangat. Untuk beberapa detik, mereka terdiam. Tidak canggung, hanya sunyi yang nyaman. Saat Arga berpamitan, Cassandra tiba-tiba berkata, "Kamu boleh datang lagi kalau ada barang bekas." Arga menyumbul sedikit semi. "Baik Bu, terima kasih."
Ia pergi, menyusuri jalanan yang mulai gelap. Cassandra tetap berdiri, memandang punggungnya hingga menghilang di tikungan. Baru saat itu, ia sadar. Hatinya berdebar dengan cara yang sudah lama ia lupakan. Dan di saat yang sama, Arga berjalan dengan langkah ringan, tanpa tahu bahwa seorang wanita yang hidup di dunia yang tak pernah ia bayangkan, baru saja mulai memikirkan dirinya. Pertemuan itu seharusnya biasa, tapi takdir mulai menulis sesuatu yang lain. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap di balik tirai putih rumah besar Cassandra Maheswari. Rumah itu kembali dipenuhi kesibukan, panggilan telepon, laporan bisnis, dan jadwal yang padat. Namun, di sela semua itu, pikiran Cassandra tak henti-hentinya kembali pada satu wajah sederhana yang muncul kemarin sore. Wajah Arga Wijaya. Cassandra bahkan tersenyum kecil saat menyadari hal itu. Sudah lama ia tak memikirkan seseorang tanpa alasan bisnis, tanpa kepentingan, tanpa topeng sosial. Ia menggeleng pelan, mencoba mengalihkan perhatian. Tapi hatinya membandel. Sore itu, seperti janji tak terucap, Cassandra berdiri di dekat jendela besar ruang tamu. Dan benar saja, di balik pagar, sosok yang sama muncul. Arga berjalan pelan, karung di pundaknya, wajahnya lelah namun bersih. Ia tidak langsung mengetuk pagar, ia menunggu, sama seperti kemarin. Cassandra tersenyum tanpa sadar lalu melangkah keluar. "Kamu datang?" ucapnya. Arga terkejut, lalu menunduk sopan. "Iya, Bu, kalau tidak merepotkan?" "Tidak," jawab Cassandra cepat. "Masuk saja." Hari itu, Cassandra memperhatikan lebih banyak. Cara Arga memilah barang dengan rapi. Cara ia mengucapkan terima kasih pada setiap hal kecil. Cara ia tak pernah menatap rumah itu dengan iri, hanya kagum yang wajar. "Kamu selalu sendiri?" tanya Cassandra tiba-tiba. Arga berhenti sebentar. "Iya, Bu. Sejak orang tua saya meninggal, saya hidup sendiri." Nada suaranya datar, tidak menyalahkan siapapun, tidak mengeluh. Itu yang membuat dada Cassandra terasa sesak. "Capek ya?" tanya Cassandra lagi. Arga tersenyum kecil. "Capek, Bu, tapi hidup harus jalan." Kalimat sederhana itu menghantam Cassandra lebih keras daripada pidato bisnis manapun. Ia teringat para pria yang dulu mendekatinya. Jas mahal, mobil mewah, kata-kata manis yang penuh kepura-puraan. Di hadapannya kini berdiri seseorang yang tak punya apa-apa, kecuali kejujuran. Cassandra masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebungkus makanan. Arga refleks menolak. "Bu, jangan, saya tidak mau merepotkan." "Ini bukan merepotkan," kata Cassandra tegas namun lembut. "Ini berbagi." Arga akhirnya menerima. Matanya sedikit berkaca. Bukan karena lapar, tapi karena dihargai. Sejak hari itu, Arga datang hampir setiap sore. Tak pernah meminta lebih, tak pernah kurang ajar. Dan Cassandra mulai menunggu. Menunggu langkah kaki, menunggu suara pagar, menunggu senyum lugu itu. Ia sadar perasaannya bergerak ke arah yang berbahaya. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak ingin lari. Dan Arga, tanpa menyadarinya, mulai merasa bahwa halaman rumah mewah itu bukan lagi sekedar tempat mencari barang bekas, melainkan tempat di mana ia merasa dilihat sebagai manusia. Langit sore menggantung kelabu, ketika Arga Wijaya kembali berdiri di depan pagar rumah besar itu. Hujan rintik baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau besi tua dari karung di pundaknya. Seperti biasa, Arga menunggu. Ia tak pernah berani langsung memanggil. Namun kali ini, pintu rumah terbuka lebih cepat. Cassandra Maheswari muncul tanpa riasan berlebihan, hanya blus sederhana dan celana rumah, tapi tetap memancarkan keanggunan yang membuat Arga spontan menunduk lebih dalam. "Kamu kehujanan," kata Cassandra. "Sedikit, Bu, tidak apa-apa." Cassandra memperhatikannya. Kaosnya lembab, rambutnya sedikit basah. Ada rasa tak nyaman yang menyelinap di dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia berkata,
Masuk dulu, hangatkan badan. Arga terdiam. Di dalam, Bu? Tanyanya ragu. Iya, hanya sebentar. Keraguan Arga bukan karena tak ingin, tapi karena ia merasa tak pantas. Rumah itu terlalu bersih, terlalu mahal, terlalu jauh dari dunianya. Namun tatapan Cassandra tidak mengandung paksaan, hanya kepedulian tulus. Dengan langkah kaku, Arga masuk. Ruang tamu luas dengan sofa empuk dan lukisan mahal membuat Arga merasa seperti orang asing. Ia berdiri, tak berani duduk. Duduk, kata Cassandra lembut. Arga akhirnya duduk di ujung sofa, tubuhnya tegang. Cassandra masuk ke dapur, lalu kembali dengan handuk kecil dan secangkir teh hangat. Pegang ini. Saat jari mereka bersentuhan singkat, Cassandra merasakan getaran aneh. Arga pun terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Terima kasih, Bu, ucap Arga lirih. Mereka duduk berhadapan. Hening menyelimuti, namun bukan hening yang canggung. Cassandra memecasnya. Kamu selalu sopan, tidak pernah minta apa-apa. Kenapa? Arga menunduk. Karena hidup saya memang seperti ini, Bu. Kalau saya minta lebih, rasanya bukan saya. Jawaban itu membuat Cassandra tercekak. Kamu tidak ingin hidup lebih baik? Arga menyenyum tipis. Ingin, tapi bukan dengan mengorbankan harga diri. Kalimat itu menancap dalam-dalam. Cassandra menatap Arga lama. Ia melihat sesuatu yang tidak ia temui. Pria yang tak bisa ia kendalikan dengan uang. Tanpa sadar, Cassandra berkata, "Kamu boleh sering datang, tidak hanya untuk barang bekas." Arga mengangkat wajahnya. "Maksud ibu?" "Temani saya bicara. Kadang rumah ini terlalu sepi." Arga ragu. "Saya takut orang salah paham." Cassandra menyenyum getir. "Biarkan mereka, saya hanya ingin ditemani." Untuk pertama kalinya, Cassandra berkata jujur tentang kesepiannya. Dan untuk pertama kalinya, Arga melihat sisi rapuh wanita yang selama ini tampak sempurna. Saat Arga berpamitan, hujan kembali turun. Cassandra memberikan payung. "Besok kembalikan saja." Arga mengangguk. "Iya, Bu." Di luar, Arga berjalan sambil memegang payung mahal itu dengan hati bergetar. Di dalam, Cassandra berdiri memandangi pintu yang tertutup, menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan sejak sore itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar janda kaya dan pemulung. Hari-hari setelah undangan itu berubah tanpa ada kata yang diucapkan. Namun, perubahan itu terasa nyata. Cassandra Maheswari mulai menunggu sore dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi sekadar menanti matahari tenggelam, tapi menanti langkah kaki Arga Wijaya di depan pagar rumahnya. Dan Arga datang, selalu datang, dengan sikap yang sama, sopan, menjaga jarak, dan tak pernah melampaui batas. Mereka duduk di teras, berbicara hal-hal sederhana tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang hidup yang tak selalu adil. Cassandra tertawa kecil mendengar cerita Arga tentang kerasnya hidup di jalanan. Bukan karena meremehkan, tapi karena kagum pada caranya bertahan tanpa mengeluh. Namun dunia luar mulai memperhatikan. Suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Cassandra. Seorang perempuan berpakaian rapi turun, menatap Arga dari ujung kepala hingga kaki dengan sorot mata tajam. "Cassandra," ucapnya dingin, "kamu kenal pemuda ini?" Cassandra menoleh. "Dia Arga. Ada perlu?" Perempuan itu mendengus pelan. "Kamu sadar kamu sedang bicara dengan siapa? Ini lingkungan elit." Arga mendengar semuanya. Kata elit itu menusuk telinganya seperti pisau. Ia menunduk, meremas tali karungnya. "Maaf, Bu Cassandra," ucap Arga pelan. "Saya pamit." Cassandra terkejut. "Arga?" Tapi Arga sudah melangkah pergi. Punggungnya tegak, namun langkahnya berat. Ia mendengar bisikan-bisikan yang tertinggal di belakangnya, tentang pantas dan tidak pantas, tentang dunia yang tidak boleh bercampur. Sejak hari itu, Arga mulai menjaga jarak. Ia masih datang, tapi tak lagi lama. Tak lagi duduk, tak lagi bercerita.
Cassandra merasakannya. Setiap jawaban Arga pendek, setiap senyumnya dipaksakan. "Ada yang berubah?" tanya Cassandra suatu sore. Arga terdiam lama. "Saya tidak ingin jadi masalah, Bu." Kata masalah itu membuat dada Cassandra sesak. "Kamu bukan masalah," katanya tegas. Arga menggeleng. "Di dunia ibu, saya ini masalah." Cassandra terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi kenyataan terlalu keras untuk dihindari. Malam itu, Cassandra duduk sendirian di ruang tamu besar. Lampu kristal berkilau di atas kepalanya, tapi hatinya gelap. Untuk pertama kalinya, ia membenci dunia yang selama ini ia banggakan. Dunia yang membuat seseorang seperti Arga merasa tidak layak hanya karena miskin. Sementara itu, Arga duduk di kamar sempitnya. Payung mahal yang pernah dipinjamkan Cassandra masih bersandar di sudut. Ia menatapnya lama. "Aku harus tahu diri," gumamnya. Ia tahu, semakin dekat ia dengan Cassandra, semakin banyak luka yang akan ia ciptakan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk wanita yang diam-diam mulai berarti terlalu besar baginya. Dan di tengah jarak yang tercipta, perasaan mereka justru tumbuh lebih dalam. Cassandra mulai kehilangan Arga sebelum benar-benar memilikinya. Arga mulai mencintai Cassandra justru saat ia memilih menjauh. Pagi itu, Cassandra Maheswari duduk di ruang makannya yang luas. Sendok di tangannya tak bergerak sejak beberapa menit lalu. Di hadapannya tersaji sarapan mewah yang biasanya tak pernah ia sentuh tanpa selera. Pikirannya melayang, bukan pada angka, rapat atau bisnis, melainkan pada satu sosok yang kini jarang berbicara, jarang tersenyum, dan semakin menjaga jarak. Arga Wijaya. Ia menyadari satu hal pahit. Jarak itu bukan kebetulan, melainkan pilihan Arga. Dan pilihan itu menyakitinya lebih dari penolakan terang-terangan. Hari itu Cassandra memutuskan melakukan sesuatu. Bukan sebagai wanita kaya, bukan sebagai pemilik kuasa, tapi sebagai manusia yang peduli. Sore menjelang, Arga datang seperti biasa. Kali ini wajahnya tampak lebih lelah. Karungnya lebih berat. Bahunya sedikit turun. "Kamu kelihatan capek," kata Cassandra. "Sedikit, Bu," jawab Arga singkat. Cassandra masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa sebuah amplop coklat tebal. Tangannya sedikit gemetar saat menyodorkannya. "Ambil ini." Arga menatap amplop itu. Ia tahu persis apa artinya. "Apa itu, Bu?" tanyanya meski jawabannya sudah jelas. "Uang," jawab Cassandra jujur. "Untuk kamu, untuk hidup yang lebih layak." Arga menelan ludah. Matanya menatap amplop itu lama, lalu perlahan ia menggeleng. "Maaf," katanya pelan. "Saya tidak bisa." Cassandra terkejut. "Kenapa? Kamu butuh." "Saya butuh," Arga mengangguk. "Tapi bukan seperti ini." "Ini bukan belas kasihan." Suara Cassandra meninggi sedikit, emosinya bocor. "Aku hanya ingin membantu." Arga mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Cassandra tanpa menunduk. "Kalau saya terima," katanya lirih tapi tegas, "hubungan kita tidak akan pernah sama." Kalimat itu menghantam Cassandra keras. "Apa maksudmu?" "Di mata orang lain, saya akan jadi pemulung yang dibeli. Dan di mata saya sendiri, saya kehilangan harga diri." Hening panjang menyelimuti mereka. Cassandra baru sadar, selama ini ia terbiasa menyelesaikan segalanya dengan uang. Dan kini ia menghadapi seseorang yang tak bisa ia taklukkan dengan kekayaannya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau pekerjaan?" Arga mengernyit. "Pekerjaan? Saya punya gudang lama, banyak barang tak terpakai. Kamu bisa bantu memilah, saya bayar secara layak." Arga terdiam. Ini berbeda. Ini bukan pemberian. Ini pertukaran. Setelah berpikir lama, ia mengangguk pelan. "Kalau itu, saya mau." Sejak hari itu, Arga mulai bekerja di gudang Cassandra. Ia datang pagi-pagi, pulang sore. Cassandra sengaja tak terlalu sering muncul, memberi ruang agar Arga tak merasa diawasi. Namun dari jauh,
Cassandra memperhatikannya. Cara Arga bekerja, jujur, rapi, tanpa mengeluh, membuat hatinya semakin terikat. Suatu sore, Cassandra datang membawa 2 gelas teh. Mereka duduk di lantai gudang, bersebelahan, jarak tipis memisahkan. "Kamu keras kepala," kata Cassandra sambil tersenyum kecil. Arga tertawa pelan. Ibu juga. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka bertawa bersama tanpa beban. Namun di balik kehangatan itu, ada perasaan lain yang mulai tumbuh dalam diri Cassandra. Bukan sekedar ingin dekat, bukan sekedar peduli. Ia ingin Arga tetap di sisinya. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai pemulung, sebagai miliknya. Dan kesadaran itu membuat Cassandra takut sekaligus berani. Sementara Arga, di malam sunyi kamar kecilnya, memandangi tangannya sendiri. Ia sadar hidupnya mulai berubah. Tapi yang paling menakutkan bukan perubahan itu, melainkan perasaannya pada Cassandra yang kini tak lagi bisa ia abaikan. 2 hati berjalan berlawanan arah, namun tertarik pada pusat yang sama. Dan tanpa mereka sadari, cinta mulai menuntut harga. Hari-hari Arga Wijaya mulai berubah ritmenya. Ia tak lagi berjalan tanpa arah dari satu tempat sampah ke tempat lain. Kini, ia memiliki jadwal. Gudang milik Cassandra Maheswari menjadi tempatnya bekerja. Tempat yang memberinya upah layak, makan cukup, dan sedikit rasa aman. Namun, perubahan itu juga membawa jarak baru. Cassandra memperhatikan dari kejauhan. Ia sengaja tak sering muncul, menghormati batas yang Arga jaga. Tapi setiap kali ia melihat Arga tertawa kecil dengan pekerja lain atau fokus bekerja tanpa menoleh ke arahnya, ada rasa aneh yang menyusup di dadanya. Rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, Cassandra datang lebih awal ke gudang. Ia membawa minuman dingin dan camilan sederhana. Saat memasuki area belakang gudang, langkahnya terhenti. Arga sedang berbincang dengan seorang gadis muda. Pakaian gadis itu sederhana, wajahnya bersih, tawanya ringan. Mereka duduk di anak tangga gudang, jarak dekat, suasana akrab. Cassandra berdiri terpaku. Dadanya terasa panas, tangannya mencengkram botol minuman lebih erat. Ia tidak mengenal gadis itu, dan entah mengapa, ketidaktahuan itu menyiksa. Ia mundur perlahan, memilih mengamati dari balik pintu setengah terbuka. "Aku cuma khawatir kamu kecapean," kata gadis itu pada Arga. "Tenang aja," jawab Arga sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja." Senyum itu bukan senyum yang biasa Cassandra lihat. Senyum itu lebih lepas. Cassandra menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia cemburu. Dan rasa itu terasa memalukan, karena ia sadar ia tidak punya hak. Saat gadis itu pergi, Cassandra baru keluar dari persembunyiannya. Arga terkejut melihatnya. "Bu Cassandra, sejak kapan di sini?" "Baru datang," jawab Cassandra singkat, meski suaranya sedikit dingin. Ia meletakkan minuman di meja. "Kamu kelihatan sibuk?" "Teman lama," jawab Arga jujur. "Kami satu lingkungan." Cassandra mengangguk, tapi dadanya semakin sesak. "Mantan?" tanyanya tiba-tiba. Arga terdiam, lalu tersenyum kecil. "Bukan, hanya teman." Cassandra merasa lega dan benci pada dirinya sendiri karena merasa lega. Ia menyadari sesuatu yang tak bisa lagi ia sangkal. Arga bukan lagi orang yang ia bantu. Arga telah menjadi seseorang yang kehadirannya ia inginkan dan kehilangannya ia takuti. Malam itu, Cassandra tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar luasnya. Bayangan Arga bersama gadis itu terus muncul. Ia benci rasa ini, rasa ingin tahu, rasa takut, rasa ingin mengikat. "Apa aku sudah sejauh ini?" gumamnya. Di sisi lain kota, Arga duduk di tepi kasurnya yang sempit. Ia memikirkan Cassandra. Tatapannya yang berubah sore itu, nada suaranya yang berbeda. Arga bukan bodoh, ia merasakannya. Dan justru itulah yang membuatnya takut. Dia terlalu baik dan terlalu jauh, bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Cassandra mulai sering datang ke gudang. Terlalu sering. Ia memberi perhatian kecil, menawarkan makan siang, menanyakan kondisi Arga, dan memastikan ia pulang dengan aman. Arga merasakannya. "Bu," kata Arga suatu sore, "Ibu tidak perlu repot seperti ini."
Aku mau, jawab Cassandra cepat, lalu terdiam. Ia baru sadar, ia hampir mengatakan, aku butuh. Sore itu, saat gudang hampir sepi, Cassandra akhirnya berbicara jujur, setengah jujur. Aku tidak suka melihat kamu terlalu dekat dengan orang lain. Arga terkejut. Maksud ibu? Cassandra menatapnya dalam-dalam. Aku cemburu. Kejujuran itu menggantung di udara, berat dan berbahaya. Arga terdiam lama, jantungnya berdegup kencang. Ibu, itu tidak adil. Aku tahu, suara Cassandra bergetar. Makanya aku bilang. Untuk pertama kalinya, Cassandra mengakui perasaannya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia tidak hanya ingin membantu Arga, ia tidak hanya ingin dekat. Ia ingin Arga tetap di sisinya, dengan cara yang belum ia pahami dan mungkin tidak sepenuhnya benar. Dan Arga, berdiri di hadapannya, sadar bahwa hidupnya telah memasuki wilayah yang tak pernah ia bayangkan. Wilayah di mana cinta dan kuasa berdiri terlalu dekat. Sore itu terasa berbeda sejak awal. Langit tidak sepenuhnya cerah, tapi juga tidak mendung. Seolah alam pun ragu, sama seperti dua hati yang sedang berdiri di tepi jurang perasaan mereka sendiri. Gudang hampir kosong. Para pekerja sudah pulang. Tinggal Cassandra Maheswari dan Arga Wijaya. Berdiri saling berhadapan dengan jarak yang tak sampai 2 langkah, namun terasa seperti dunia yang berbeda. Kata cemburu yang diucapkan Cassandra sore sebelumnya masih menggantung di antara mereka. Tidak ada yang berani menyentuhnya, tidak ada yang berani menariknya kembali. Aku minta maaf, kata Cassandra akhirnya, memecah sunyi. Suaranya tidak setegas biasanya. Ada getar yang sulit disembunyikan. Aku tidak seharusnya mengatakan itu. Arga menunduk, tangannya terkepal pelan. Ibu tidak salah. Jujur, tapi kejujuran itu membuat saya bingung. Bingung karena apa? Tanya Cassandra lirih. Karena saya tidak tahu harus berdiri di posisi mana. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Cassandra melangkah 1 langkah lebih dekat, lalu berhenti. Ia menahan diri, menahan kebiasaan lamanya untuk menguasai keadaan. Aku tidak ingin kamu merasa terikat, katanya. Aku hanya terlalu lama sendiri. Kata sendiri itu keluar seperti luka lama yang akhirnya terbuka. Arga mengangkat wajahnya. Ibu tidak sendiri, banyak orang di sekitar ibu. Cassandra tersenyum pahit. Mereka ada karena siapa aku, bukan karena aku sebagai manusia. Ia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, Cassandra tidak berbicara sebagai wanita kaya, bukan sebagai pemilik segalanya, melainkan sebagai perempuan yang rapuh. Kamu berbeda, Arga, lanjutnya. Kamu melihatku tanpa mengharapkan apapun, dan itu membuatku jatuh. Kata itu akhirnya keluar. Jatuh. Arga membeku. Jantungnya berdetak begitu keras sampai ia takut Cassandra bisa mendengarnya. Ibu, suaranya hampir tak keluar. Jangan bilang begitu. Kenapa? Tanya Cassandra pelan. Karena saya tidak pantas. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dada Cassandra. Kamu pantas dicintai, katanya cepat. Lebih pantas dari pria-pria yang hanya ingin hartaku. Arga menggeleng. Air di matanya mulai menggenang. Ibu tidak mengerti. Jelaskan. Arga menghela nafas panjang, lalu berbicara dengan suara yang hampir pecah. Kalau saya menerima perasaan ibu, dunia tidak akan melihat kami sebagai 2 orang yang saling mencintai. Mereka akan melihat saya sebagai laki-laki miskin yang naik derajat karena wanita kaya. Cassandra terdiam. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Arga, saya akan mulai meragukan diri sendiri. Saya akan bertanya, apakah saya dicintai sebagai Arga atau sebagai seseorang yang bisa ibu bentuk dan miliki? Kata miliki itu membuat Cassandra gemetar. Ia sadar, tanpa sengaja, ia memang mulai ingin memiliki bukan sekedar mencintai. Air mata akhirnya jatuh dari mata Cassandra. Bukan tangis histeris, melainkan air mata sunyi, penuh kesadaran. Aku tidak bermaksud menyakitimu, bisiknya. Aku tahu, justru itu yang membuatnya lebih sulit.
Ia melangkah mundur 1 langkah. Jarak itu terasa seperti perpisahan. "Saya peduli pada ibu," lanjut Arga jujur. "Lebih dari yang seharusnya. Tapi kalau kita lanjut, kita akan saling melukai." Cassandra menutup matanya. Kata-kata itu menghantam seluruh benteng yang selama ini ia bangun. "Kalau aku memintamu tetap tinggal?" tanyanya lirih, hampir memohon. Arga menyenyum sedih. "Itu bukan permintaan, itu godaan." Hening kembali jatuh, panjang, menyiksa. Akhirnya Arga membungkuk sopan seperti pertama kali mereka bertemu. "Terima kasih sudah melihat saya sebagai manusia." Lalu ia berjalan pergi. Cassandra berdiri mematung, tangannya gemetar, dadanya terasa kosong dan penuh sekaligus. Ia baru saja mengakui perasaan terdalamnya, dan pada saat yang sama, kehilangan orang yang membuatnya merasa hidup. Malam itu, Cassandra duduk sendirian di rumah besarnya. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki yang ia tunggu, tidak ada senyum lugu di depan pagar. Hanya dirinya, dan satu kenyataan pahit. Cinta yang paling tulus terkadang datang untuk mengajarkan kita cara melepaskan. Sejak hari Arga Wijaya berjalan pergi dari gudang itu, dunia Cassandra Maheswari terasa berubah bentuk. Rumah besarnya tetap megah, lampu kristal tetap berkilau, lemari pakaiannya tetap penuh gaun mahal. Namun semua itu kini terasa seperti properti kosong tanpa penghuni jiwa. Cassandra tidak lagi menunggu sore, tidak lagi berdiri di dekat jendela, tidak lagi memperhatikan pagar depan, karena ia tahu tidak akan ada langkah kaki yang datang. Hari-hari berlalu dengan lambat. Cassandra kembali ke rutinitas lamanya. Rapat, perjalanan bisnis, jamuan sosial. Senyum profesional kembali terpasang sempurna di wajahnya. Tak ada yang tahu, setiap kali ia tertawa di depan orang lain, hatinya terasa seperti diremas perlahan. Di balik senyum itu, ada pertanyaan yang terus berulang. Apakah aku egois karena mencintainya? Atau apakah aku pengecut karena membiarkannya pergi? Sementara itu, Arga berjalan menjauh, secara harfiah dan batin. Ia berhenti bekerja di gudang itu. Ia kembali ke hidup lamanya, meski tak sepenuhnya sama. Ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Dan setiap kali ia melewati kawasan elit itu, dadanya terasa sesak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa keputusannya benar, bahwa menjauh adalah cara paling aman, bahwa mencintai Cassandra dari jauh lebih terhormat daripada bertahan dan terluka. Namun dunia tak membiarkannya tenang. Bisik-bisik mulai beredar tentang pemulung yang berani dekat dengan janda kaya, tentang gosip murahan yang membesar tanpa pernah peduli kebenaran. Arga mendengarnya dari mulut orang-orang yang bahkan tak pernah mengenalnya. Katanya dulu dia sering masuk rumah itu. Ah, pasti ada maunya. Namanya juga orang miskin, kalau ada kesempatan ya diambil. Setiap kalimat seperti tamparan. Di sisi lain, Cassandra pun menghadapi tekanannya sendiri. Seorang kerabat dekat menatapnya tajam dalam sebuah makan malam formal. "Kami dengar gosip yang tidak pantas," katanya tanpa basa-basi. "Kamu harus berhenti mempermalukan nama keluarga." Cassandra menggenggam sendoknya kuat-kuat. "Aku tidak mempermalukan siapapun. Kamu bergaul dengan orang yang salah." "Orang yang salah menurut siapa?" Balasnya suaranya tenang tapi dingin. Namun tekanan tak berhenti. Peringatan datang dari berbagai arah. Nama baik, reputasi, saham, relasi bisnis. Semua seolah berkata hal yang sama. Lepaskan dia, atau kamu akan kehilangan segalanya. Malam itu Cassandra duduk di kamar gelapnya. Ia membuka ponsel, menatap nomor Arga yang tak pernah ia hapus. Jarinya bergetar di atas layar. Ia ingin menelpon, ingin meminta Arga kembali, ingin berkata bahwa ia siap melawan dunia. Tapi ia teringat kata-kata Arga. Kalau kita lanjut, kita akan saling melukai. Air mata jatuh tanpa suara. Di tempat lain, Arga berdiri di pinggir jalan memandangi hujan yang turun deras. Ia menggenggam jaket tipisnya.
merasa kecil di dunia yang tak memberinya pilihan. Ia menyadari satu hal pahit. Menjauhi Cassandra tidak membuatnya bebas, justru membuatnya lebih terluka. Namun ia juga tahu, mendekat berarti menantang dunia yang tak pernah memihak orang sepertinya. Dua hati berdiri di sisi berlawanan, sama-sama terluka, sama-sama menahan rindu. Cinta masih ada, kuat, hidup, dan menyakitkan. Dan di tengah tekanan yang semakin menggila, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Keputusan yang akan memisahkan mereka selamanya, atau menyatukan mereka dengan harga yang mahal. Pagi itu datang tanpa pertanda. Matahari terbit seperti biasa, burung-burung berkicau. Kota bergerak dengan ritmenya sendiri. Dunia berjalan normal, kecuali bagi dua hati yang sedang runtuh perlahan. Arga Wijaya berdiri di depan kamar sempitnya dengan satu tas lusuh di tangan. Isinya tidak banyak, beberapa potong pakaian, buku catatan kecil, dan payung mahal yang pernah dipinjamkan Cassandra, yang kini ia kembalikan dengan menitipkannya pada satpam rumah besar itu, tanpa sepatah kata. Ia menatap gang sempit tempat ia tumbuh, tempat yang mengajarinya bertahan, namun juga mengingatkannya pada segala keterbatasan. Arga menarik napas panjang. "Aku harus pergi," gumamnya. Bukan karena ia tak cinta, justru karena ia terlalu cinta. Ia tahu, selama ia masih ada di kota ini, selama ia masih bisa melihat bayangan Cassandra dimanapun, hatinya tak akan pernah tenang. Setiap langkah akan terasa seperti godaan untuk kembali, dan ia takut, jika kembali, ia tak akan sanggup pergi lagi. Di sisi lain kota, Cassandra Maheswari bangun dengan perasaan aneh. Ada kehampaan yang lebih berat dari biasanya, seperti firasat yang menekan dada sejak membuka mata. Ia turun ke ruang tamu, duduk di sofa besar, menatap pagar depan yang kini terasa sangat jauh. Hari itu ia memutuskan, ia akan mencari Arga. Bukan sebagai wanita kaya, bukan sebagai pemilik kuasa, tapi sebagai perempuan yang memilih cinta, apapun risikonya. Namun, takdir selalu tiba lebih dulu. Saat Cassandra akhirnya sampai di lingkungan Arga, ia mendapati kamar kecil itu kosong. Pintu terbuka. Tetangga memandangnya heran. "Mas Arga?" tanya seorang ibu. "Dia sudah pergi sejak pagi. Katanya mau kerja jauh, entah kemana." Kata pergi itu membuat dunia Cassandra berhenti berputar. Ia berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Udara terasa terlalu tipis untuk dihirup. "Pergi," bisiknya. Bukan menjauh, bukan berjarak, tapi pergi. Cassandra berjalan kembali ke mobilnya tanpa sadar. Air mata jatuh begitu saja, tanpa isak, tanpa suara. Ia kalah, bukan oleh dunia, tapi oleh waktu yang selalu salah datang. Hari-hari setelah itu menjadi kabur. Cassandra tetap menghadiri rapat, tetap menandatangani kontrak, tetap tampil anggun di depan publik. Tidak ada yang tahu. Setiap malam, ia duduk sendirian di balkon, memandangi kota dengan mata kosong. Ia bertanya pada dirinya sendiri, berulang-ulang, seandainya aku menahannya hari itu, seandainya aku lebih berani, seandainya aku tidak takut kehilangan segalanya. Sementara itu, Arga berada di kota lain. Pekerjaan kasar kembali ia jalani. Hidup sederhana, keras, tanpa kemewahan. Namun kini juga tanpa harapan kecil yang dulu membuatnya bertahan. Setiap malam, Arga menatap langit yang berbeda. Tapi satu hal tetap sama. Bayangan Cassandra tidak pernah pergi. Ia ingat senyum lelahnya, tatapan matanya, cara suaranya bergetar saat mengaku jatuh cinta. "Maaf," bisik Arga di kegelapan. "Aku pergi agar kamu tidak terluka. Tapi ternyata aku juga tidak selamat." Dua hati terluka di tempat yang berbeda. Tak ada pesan, tak ada perpisahan, hanya jarak yang semakin jauh. Dan di sanalah mereka belajar satu kebenaran pahit. Beberapa cinta tidak berakhir karena tidak cukup kuat, melainkan karena terlalu tulus untuk bertahan di dunia yang salah.
Waktu adalah guru yang kejam sekaligus jujur. Ia tidak menghapus luka, ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya. Sudah 3 tahun berlalu sejak Arga Wijaya pergi tanpa pamit. 3 tahun di mana Cassandra Maheswari belajar menjalani hidup dengan versi dirinya yang baru. Rambutnya kini lebih pendek, tatapannya lebih tenang. Ia masih wanita kaya, masih berpengaruh, masih disegani. Namun ada satu hal yang berubah selamanya. Ia tidak lagi mudah percaya pada kebahagiaan. Hari itu Cassandra menghadiri sebuah acara sosial di luar kota. Acara sederhana, bukan pesta glamor, melainkan peresmian pusat pelatihan kerja untuk pemuda kurang mampu. Sebuah proyek yang ia danai secara pribadi, tanpa publisitas. Ia datang bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai seseorang yang pernah belajar arti martabat dari orang yang nyaris tak memiliki apa-apa. Saat Cassandra berjalan menyusuri area pelatihan, suara seseorang memanggil namanya. "Bu Cassandra." Langkahnya terhenti. Suara itu terlalu dikenal untuk diabaikan. Ia menoleh perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan kemeja sederhana, rapi, tubuh lebih tegap, wajah lebih dewasa. Namun mata itu sama, jujur, tenang, menyimpan ribuan cerita. Arga. Nama itu keluar begitu saja dari bibir Cassandra, seperti doa yang lama tertahan. Arga Wijaya tersenyum kecil, senyum yang dulu selalu membuat Cassandra merasa aman, kini membuat dadanya bergetar hebat. "Sudah lama," kata Arga. Cassandra mengangguk, tak mampu langsung berkata apa-apa. Di kepalanya, waktu seolah melipat diri. Semua kenangan berdesakan keluar, meminta diakui. "Kamu..." Cassandra menelan ludah. "Kamu terlihat berbeda." "Kita semua berubah," jawab Arga pelan. Mereka berjalan berdampingan, menjaga jarak yang sopan, jarak yang dipelajari dari luka lama. Arga bercerita singkat tentang kota lain, tentang kerja keras, tentang kegagalan dan kebangkitan kecil yang ia bangun sendiri. Ia bukan lagi pemulung, ia juga bukan pria yang hidup dari belas kasihan. Ia berdiri di sana sebagai dirinya sendiri. Cassandra mendengarkan, hatinya campur aduk antara bangga dan nyeri. "Aku mencarimu," ucap Cassandra tiba-tiba. "Jujur, hari itu aku terlambat." Arga terdiam sejenak. "Aku tahu, tapi aku tidak siap untuk kembali." "Sekarang?" tanya Cassandra lirih. Arga menatapnya lama. "Sekarang, aku tidak tahu." Jawaban itu tidak menenangkan, tapi juga tidak menutup pintu. Sore menjelang, acara usai. Mereka berdiri di area parkir, suasana canggung tapi hangat. "Aku senang melihatmu baik-baik saja," kata Cassandra. "Aku juga, dan terima kasih. Tanpa ibu, tanpa kamu, aku mungkin tidak pernah berani bermimpi lebih jauh." Cassandra tersenyum pahit, dan aku belajar bahwa cinta bukan soal memiliki. Mereka saling menatap, tidak ada sentuhan, tidak ada janji, hanya dua orang dewasa yang membawa luka masing-masing, mencoba memahami apakah masa lalu masih punya tempat di masa kini. Saat Arga melangkah pergi, Cassandra tidak menahannya. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, melainkan karena menghormati pilihan. Namun di dalam hatinya, satu pertanyaan tumbuh pelan-pelan. Apakah cinta yang tertunda masih bisa tumbuh jika keduanya kini berdiri sejajar? Malam setelah pertemuan itu terasa panjang bagi Cassandra Maheswari. Ia duduk di kursi dekat jendela hotel, memandangi lampu kota yang berkilau seperti bintang palsu. Segelas teh di tangannya sudah dingin, tapi ia tak peduli. Pikirannya kembali dan kembali lagi pada satu wajah. Wajah yang dulu membuatnya berani merasa rapuh. Arga Wijaya. Pertemuan mereka siang tadi begitu singkat, begitu sopan, begitu terkendali. Tidak ada tangisan, tidak ada ledakan emosi. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat dada Cassandra terasa sesak. Karena di balik sikap dewasa itu, ada perasaan yang belum selesai. Untuk pertama kalinya sejak lama,
Cassandra bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Apa sebenarnya yang aku inginkan darinya sekarang? Bukan lagi tentang kesepian, bukan tentang ingin ditemani, bukan tentang mengisi ruang kosong. Ia ingin Arga sebagai dirinya sendiri. Keesokan harinya, Cassandra menghubungi Arga. Bukan dengan nada mendesak, hanya sebuah pesan singkat. Kalau kamu punya waktu, aku ingin bicara. Tanpa tekanan. Arga membalas beberapa jam kemudian. Baik, kita bertemu. Mereka bertemu di sebuah taman kecil. Bukan restoran mahal, bukan kantor, bukan rumah mewah. Hanya bangku kayu di bawah pohon tua, dengan angin sore yang berhembus pelan. Terima kasih sudah datang, kata Cassandra. Arga mengangguk. Aku juga ingin bicara. Mereka duduk bersebelahan. Jarak cukup dekat untuk merasa, cukup jauh untuk aman. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, kata Cassandra membuka percakapan. Aku tidak ingin membuatmu merasa kecil atau terikat. Arga menatap ke depan. Itu ketakutanku yang terbesar. Cassandra mengangguk. Aku tahu. Dan justru karena itu, aku ingin jujur. Ia menarik nafas panjang. Kali ini tidak ada ego, tidak ada kuasa, tidak ada posisi sosial. Aku masih mencintaimu, katanya pelan. Tapi aku tidak ingin mencintaimu dengan cara yang salah. Arga memejamkan mata sebentar. Kata-kata itu menghantam bagian terdalam hatinya. Aku juga masih punya perasaan, jawabnya akhirnya. Tapi aku butuh satu hal. Apa? Aku ingin dipilih tanpa syarat. Cassandra menoleh padanya. Tanpa syarat? Tanpa harus berubah jadi siapapun. Tanpa harus berada di bawahmu. Tanpa harus merasa berutang. Kalimat itu bukan tuntutan, melainkan permintaan yang lahir dari luka lama. Cassandra merasakan air matanya naik, tapi ia menahannya. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak lagi berusaha terlihat kuat. Kalau aku bilang, aku siap mencintaimu tanpa mengikat, tanpa menguasai, tanpa menjanjikan apapun selain kejujuran, apakah itu cukup? Arga menoleh. Tatapan mereka bertemu. Lama. Dalam. Aku tidak tahu, jawab Arga jujur. Karena cinta tidak pernah pasti. Tapi, aku ingin mencoba. Dengan satu syarat. Cassandra menahan nafas. Katakan. Kalau suatu hari kamu merasa ingin memilikinya dengan cara lama, aku ingin kamu membiarkanku pergi. Tanpa drama. Cassandra mengangguk. Air mata akhirnya jatuh. Aku janji. Janji itu tidak terdengar romantis, tidak terdengar indah. Tapi justru karena itulah, ia terasa paling tulus. Mereka duduk lebih lama, berbicara tentang masa depan tanpa menggambar mimpi berlebihan. Tidak ada rencana besar, tidak ada janji abadi. Hanya dua orang yang sepakat untuk berjalan sejajar selama langkah mereka masih searah. Saat senja turun, Arga berdiri. Katanya. Cassandra juga berdiri. Kali ini ia tidak menahannya. Terima kasih, katanya. Sudah memberiku kesempatan untuk mencintai dengan benar. Arga menyenyum. Dan terima kasih, sudah mau belajar melepaskan. Mereka berpisah dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang, tapi lebih jujur dari sebelumnya. Dan Cassandra berdiri di sana, menyadari satu hal penting. Cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, melainkan siapa yang bersedia berubah paling dalam. Pagi datang dengan cara yang sederhana. Matahari naik perlahan, tanpa gegap gempita. Tidak ada musik dramatis, tidak ada kejutan besar. Namun justru di sanalah Cassandra Maheswari merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketenangan. Ia berdiri di dapur rumahnya sendiri,
Bukan rumah lama yang terlalu besar dan sunyi, melainkan rumah yang lebih kecil, lebih hangat, dan lebih manusiawi. Cangkir kopi di tangannya mengepul pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Cassandra tidak merasa sedang menunggu siapapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka di taman. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada ikatan yang memaksa. Hanya langkah-langkah kecil yang dipilih dengan sadar. Arga Wijaya hadir kembali dalam hidup Cassandra. Perlahan, hati-hati, dan dengan batas yang disepakati bersama. Ia tidak datang sebagai seseorang yang diselamatkan. Ia datang sebagai pria yang berdiri di atas kakinya sendiri. Mereka bertemu sebagai dua orang dewasa. Kadang makan siang sederhana, kadang hanya berbagi cerita lewat pesan singkat. Tidak setiap hari, tidak selalu intens, tapi selalu jujur. Dan Cassandra belajar sesuatu yang sulit namun indah. Cinta tidak selalu harus memenuhi ruang, cukup menemani tanpa menyesakkan. Suatu sore, mereka duduk di beranda rumah Cassandra. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada satpam, tidak ada jarak yang dibuat oleh status atau kekayaan. Hanya dua kursi kayu dan angin sore yang lembut. "Apa kamu bahagia?" tanya Arga tiba-tiba. Cassandra tersenyum. Pertanyaan itu sederhana, tapi dulu mustahil ia jawab tanpa ragu. "Iya," katanya akhirnya. "Aku bahagia, karena aku tidak lagi mencoba menjadi siapapun selain diriku sendiri." Arga mengangguk. "Aku juga, karena aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun." Mereka saling menatap. Tidak ada rasa ingin memiliki, tidak ada ketakutan kehilangan. Yang ada hanya kehadiran. Cassandra menyadari, cinta yang ia rasakan kini berbeda dari yang dulu. Tidak membara, tidak posesif, tidak membuatnya cemas. Tapi hangat, seperti api kecil yang cukup untuk mengusir dingin, tanpa membakar. Malam itu Cassandra berjalan sendirian di ruang tamu rumahnya. Ia menatap foto lama di ponselnya, dirinya yang dulu berdiri di rumah megah dengan senyum kosong. Ia tidak membencinya, ia menghormatinya. Karena tanpa wanita itu, ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Arga pernah berkata, cinta bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan kini Cassandra mengerti sepenuhnya. Ia tidak perlu menyelamatkan Arga. Arga tidak perlu mengagungkannya. Mereka tidak saling mengisi kekosongan. Mereka saling memilih dalam keutuhan. Beberapa cinta datang untuk dimiliki, beberapa datang untuk dilepaskan, dan beberapa datang untuk mendewasakan. Cassandra Maheswari dan Arga Wijaya tidak hidup dalam dongeng sempurna. Mereka hidup dalam kenyataan, dengan masa lalu, luka, dan keterbatasan. Namun justru disitulah cinta mereka menemukan bentuknya yang paling jujur. Bukan janda kaya dan pemulung, bukan penyelamat dan yang diselamatkan, hanya dua manusia, yang akhirnya berdiri sejajar. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah lebih dari cukup. Tamat. Dan sampai di sini dulu kisah kita hari ini. Sebuah cerita tentang dua hati yang datang dari dunia berbeda. Bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling mendewasakan. Kalau kamu merasa ceritanya pelan, itu karena cinta memang tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya duduk diam, menunggu kita cukup berani untuk memahami. Semoga kisah Cassandra Maheswari dan Arga Wijaya nggak cuma jadi hiburan, tapi juga jadi pengingat bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih berkuasa, tapi tentang dua orang yang mau berdiri sejajar, tanpa menginjak, tanpa mengikat, tanpa menghilangkan diri sendiri. Kalau kamu tersentuh, kalau hatimu sempat terdiam, atau mungkin diam-diam berkaca-kaca, jangan dipendam sendiri ya. Klik tombol like sebagai tanda bahwa cerita ini sampai ke hatimu. Subscribe sekarang juga supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah lain yang pelan, tapi membekas. Dan tulis di kolom komentar, di bagian mana hatimu paling terhenti. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Kalian bukan cuma penonton, kalian adalah bagian dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena selama masih ada rasa, cerita tidak akan pernah benar-benar berakhir.
Bye-bye. Muah.